Kembali lagi di perkuliahan geologi. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai teori tektonik lempeng. Permukaan bumi terbentuk dari lempeng-lempeng tektonik yang bergerak. Gerakan lempeng tektonik terus-menerus terjadi dan menciptakan berbagai perubahan di permukaan bumi. Sumber gerakan tersebut berasal dari arus konveksi yang mana arus ini terjadi di dalam lapisan astenosfer bumi. Lempeng-lempeng terus bergerak dan saling mendesak satu sama lainnya. Lempeng tektonik mempunyai 3 pergerakan, yaitu 1. Pergerakan konvergen adalah pergerakan lempeng-lempeng yang saling mendekat, bahkan sampai terjadi tumbukan. Area di mana terjadinya tumbukan lempeng disebut dengan zona konvergen. Tumbukan antara lempeng-lempeng akan menimbulkan beberapa kemungkinan antara lain, tumbukan antar lempeng samudra dengan lempeng benua. Tumbukan kedua lempeng ini akan mengakibatkan terbentuknya gunung-gunung api aktif di daratan benua. Tumbukan antar lempeng samudra, ketika tumbukan antar lempeng samudra terjadi maka akan mengakibatkan terjadinya daerah kepulauan yang terdiri dari gunung-gunung laut. Tumbukan antar lempeng benua, ketika antar lempeng benua saling bertumbukan maka akan mengakibatkan terjadinya lipatan yang arahnya semakin luas dan menjulang tinggi, misalnya terbentuknya pegunungan Himalaya dan dataran tinggi Tibet. 2. Pergerakan divergen. Pergerakan divergen merupakan pergerakan lempeng yang saling menjauh antara satu dengan yang lain. Area di mana tempat terjadinya pelepasan lempeng ini disebut sebagai zona divergen. Beberapa fenomena divergen pernah terjadi sebagai berikut: gerak saling menjauh antara lempeng Afrika dengan lempeng Amerika bagian selatan. Munculnya pulau vulkanik di tengah-tengah Samudra Atlantik di perbatasan lempeng Rasia dan lempeng Amerika Utara akibat magma yang keluar dari dalam bumi. Terjadinya penampakan dasar laut, seafloor spreading, munculnya celah tanggul dasar samudra di Laut Atlantik yang memanjang dari dekat kutub utara sampai mendekati kutub selatan. Celah ini menyebabkan benua Amerika bergerak saling berjauhan dengan benua Afrika dan benua Eropa. 3. Pergerakan transform sesar mendatar, atau gerak sesar mendatar adalah gerak lempeng tektonik yang saling bergesekan dengan arah yang saling berlawanan. Misalnya gesekan antar lempeng Samudra Pasifik dengan lempeng benua Amerika Utara yang menyebabkan terbentuknya patahan San Andreas. Patahan tersebut membentang dari San Francisco di bagian utara sampai Los Angeles di selatan Amerika Serikat. Panjangnya kurang lebih 1.200 km. Gerakan patahan atau sesar ini dapat menyebabkan gempa bumi. Proses pembentukan kulit bumi yang tidak rata berupa gunung dan pegunungan, lembah, plato, dan retakan disebabkan oleh gerakan lempengan bumi yang disebut dengan gejala diastrofisme. Peristiwa tersebut disebabkan oleh tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi, dan sifat tenaga endogen membentuk permukaan bumi yang tidak merata. Hasil bentukan dari tenaga endogen tersebut dapat berupa lipatan ataupun lipatan. Lipatan fault adalah suatu gelombang pada lapisan tanah yang terjadi karena adanya proses diatropisme atau proses pembentukan lapisan bumi yang tidak dicampuri oleh aktivitas vulkanisme. Dapat juga diartikan lipatan adalah suatu struktur geologi yang sering dijumpai pada batuan sedimen. Macam-macam lipatan. Macam-macam lipatan dibedakan berdasarkan posisi bidang sumbunya dan juga berdasarkan intensitas pelipatan. 1. Berdasarkan posisi pada bidang sumbunya, lipatan dibagi menjadi 6 macam, yaitu lipatan tegak symmetric fault. Sesuai dengan namanya, lipatan ini memiliki posisi bidang sumbu lipatan yang tegak lurus dengan bidang lipatan. Bidang sumbu tersebut juga membagi sinklin dan antiklin sama besar atau simetris. Lipatan miring asymmetric fault, lipatan tegak yang mendapat tekanan secara menerus hingga bentuknya tidak lagi tegak melainkan miring ke salah satu sisi. Lipatan menggantung, lipatan yang memiliki puncak yang menggantung. Lipatan isoklinal fault, lipatan yang memiliki sumbu yang sejajar antara satu dengan yang lain karena disebabkan adanya dorongan yang terjadi berkelanjutan. Lipatan rebah overturned fault, lipatan ini memiliki bentuk landai seperti benda merebah. Penyebab terjadinya lipatan ini yaitu karena adanya dorongan secara melintang dari satu arah. Lipatan sesar sungkup overthrust, lipatan kelanjutan dari lipatan rebah yang mendapatkan tekanan secara terus-menerus. 2. Berdasarkan intensitas pelipatan, lipatan dibagi menjadi 7 jenis macam, yaitu
Lipatan terbuka, lipatan yang terjadi akibat proses deformasi yang lemah sehingga tidak mengalami penebalan atau penipisan pada lapisan tanah. Lipatan tertutup, lipatan yang terjadi akibat proses deformasi yang kuat sehingga mengalami penebalan atau penipisan pada lapisan tanah. Drag fall, lipatan yang terjadi akibat adanya pergeseran antar lapisan. Echelon fall, sekelompok lipatan yang saling merebah satu dengan yang lainnya. Culmination and depression, lipatan yang memiliki sudut runcing pada bagian arah yang berlainan. Synclinorium, lipatan yang sinklin utamanya terdiri dari beberapa lipatan lain yang berukuran lebih kecil. Anticlinorium, lipatan yang antiklin utamanya terdiri dari beberapa lipatan lain yang berukuran lebih kecil. Bagian-bagian lipatan. Berikut ini adalah bagian-bagian dari lipatan. Antiklin atau punggung lipatan adalah unsur geometri lipatan yang mempunyai permukaan cembung atau konveks dengan arah cembungan ke atas. Bagian ini memiliki dua buah lim dengan arah kemiringan berlainan dan saling menjauh satu dengan yang lain. Pada bagian tengah antiklin terdapat core atau inti antiklin. Sinklin atau lembah lipatan adalah unsur geometri lipatan yang mempunyai permukaan cekung atau konkav dengan arah cekungan ke atas. Bagian ini memiliki dua buah lim dengan arah kemiringan yang saling mendekat. Pada bagian tengah antiklin terdapat core atau inti sinklin. Lim atau sayap adalah bidang miring yang membangun struktur sinklinal atau antiklinal. Lim dapat diartikan juga sebagai bagian dari lipatan yang memiliki posisi menurun mulai dari lengkungan maksimal sebuah antiklinal hingga lengkungan maksimal suatu sinklinal. Lim memiliki bentuk yang panjang dari axial plane pada suatu lipatan ke axial plane pada lipatan lainnya. Terdapat dua jenis lim yaitu back lim atau sayap yang landai dan fore lim atau sayap yang curam pada lipatan simetris. Axial plane adalah suatu bidang yang memotong puncak suatu lipatan. Axial surface atau hinge surface adalah bidang imajiner yang terdapat semua axial line dari suatu lipatan. Crest atau hinge line adalah garis yang menghubungkan antara titik-titik tertinggi dari sebuah lipatan pada satu bidang yang sama. Garis ini terletak pada bagian tertinggi dari sebuah lipatan. Crest terbentuk pada crestal plane yaitu suatu bidang pada lipatan. Ru adalah suatu garis yang menghubungkan titik-titik paling rendah dari bidang yang sama. Garis ini terletak pada bagian paling rendah dari sebuah lipatan. Ru terbentuk pada suatu bidang lipatan yang disebut dengan trough line. Plugge adalah sudut yang terbentuk karena adanya pertemuan poros dengan garis horizontal pada suatu bidang vertikal. Inflection point adalah titik yang mana terjadi perubahan pada sebuah lengkungan yang masih termasuk bagian dari lim. Wavelet atau half adalah jarak antara dua buah inflection point. Core adalah bagian lipatan yang berada di sekitar sumbu lipatan. Depression adalah daerah paling rendah dari puncak lipatan. Contoh lipatan. Berikut adalah contoh lipatan yang ada di Indonesia diantaranya Pegunungan Bukit Barisan, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Tengger, Pegunungan Ijen. Patahan bumi adalah perubahan bentuk bumi yang terjadi akibat adanya tekanan tenaga endogen yang cepat sehingga permukaan bumi tidak sempat melipat dan timbullah patahan. Patahan sesar ini biasanya terjadi di daerah yang berbentuk bebatuan. Biasanya patahan terjadi akibat adanya gempa bumi. Bentuk-bentuk patahan. 1. Patahan vertikal. Patahan vertikal adalah patahan yang menyebabkan sesar bergerak ke atas dan ke bawah. Patahan vertikal merupakan salah satu penyebab relief di permukaan bumi memiliki tinggi yang berbeda. Terdapat 4 bentuk patahan vertikal yaitu host, graben, fault scarp, dan pegunungan patahan. 2. Patahan horizontal. Patahan horizontal adalah bentuk patahan yang diakibatkan dari tekanan tenaga endogen yang bergerak secara horizontal. Patahan horizontal dipisahkan menjadi dua yaitu dextral dan sinistral. 3. Block mountain. Block mountain adalah kumpulan patahan-patahan yang tidak beraturan. 4. Oblique. Oblique adalah sesar yang mengalami patahan vertikal bersamaan dengan patahan horizontal. Contoh patahan di Indonesia. Berikut adalah patahan yang ada di Indonesia. Patahan Semangko mulai dari Aceh hingga Semaka, Lampung. Patahan Lembang di Bandung. Patahan Opa di Bantul, Yogyakarta. Patahan Flores di Nusa Tenggara. Patahan Palu, Gorontalo, dan Matano di Sulawesi. Patahan Jakarta di sepanjang Ciputat Kota. Patahan Banda di Laut Banda, Kepulauan Maluku. Sekian ulasan materi untuk pertemuan sekarang, sampai bertemu di pembelajaran pertemuan berikutnya. Terima kasih, wassalam.